kan kita baru ketemu lagi hari ini ya sebenarnya, tapi market kan udah jalan dari minggu lalu sebenarnya ya, dari Rabu. Cuman kalau kita lihat data-data makro, sebenarnya nggak ada alasan untuk jelek hari ini gitu ya. Karena kalau kita lihat pertama data inflasi sebenarnya 4,33 ya datanya, itu agak below tapi terkendali lah, walaupun sebelumnya 4,9 ya, agak di bawah estimate, tapi ini menandakan sebenarnya kan harga bahan-bahan pangan stable gitu ya Bill ya. Yang naik cuman mungkin karena tiket mahal. Itu kan bagus, sebenarnya masih bagus. Kedua gue lihat data PMI manufacturer kita kan sebenarnya naik 52,7, which is ada expansion kan. Itu juga tertinggi 8 bulan terakhir. Mungkin udah naik di atas 50, level itu udah stay 20 bulan lah kalau ke Indonesia, which is itu juga berarti kan udah turnaround dong sektor manufacturernya, which is good juga gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat itu harusnya kan marketnya nggak jelek, tapi ternyata mitos-mitos yang sell on May and go away ini lah baru hari pertama lu udah dihajar. Karena tadi cuma kemarin 100 poin gitu kan. Nah kalau misalnya faktor jeleknya, gue mencoba mencari sih tadi barusan apa aja nih yang kira-kira orang persepsiin jelek gitu ya. Apakah mungkin karena itu ada apa kemarin demo buruh ya, tuntutannya sebenarnya klasik lah, kayak omnibus law dicabut, terus outsourcing dihapusin, sebenarnya itu klasik lah ya. Atau makan di kantor MUI, apakah itu dianggap ya mungkin gejolak politik ya, apakah itu jelek? Nah, atau apakah COVID gitu? Nah, kan angkanya kasus barunya 1.300-an ya. Mungkin khawatirnya ya orang mulai balik mudik itu bisa keep growing angkanya. Nah, menurut lu sebenarnya jadi bagus apa jelek sih sehingga market memposisikan hari ini turunnya banyak gitu, Bill? Atau mungkin kan ada faktor lain gitu sebenarnya? Ya, sebenarnya sih kalau gue mau bilang ya Jok ya, kita setahun terakhir gitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, setiap minggu lu mencari penyebab nih, kenapa ISG begini, kenapa ISG begitu gitu kan. Tapi ini gue lagi lihat kan sekarang kan, makanya kan gue kalau gue lihat dari sini nih, kita sekarang ISG posisikan 6.863 ya. Kita sudah di sini tuh dari tanggal minggu pertama Februari tahun lalu loh. Jadi kita sudah 14 bulan, Jok, main di sini-sini aja gitu. Dan setiap minggu kita mencari, kayak ini ISG kenapa ya gitu. Tapi kita udah, lu bayangin Jok, berarti kalau udah 14 bulan, anggap kita IG Live seminggu sekali, kita udah hampir 50 kali Jok, membahas tiap hari ISG, tiap minggu tuh kenapa gitu, tapi ujung-ujungnya ya di sini-sini aja gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita mau berpikir gitu ya, memang kadang-kadang gerakan market tuh setiap minggu, ya kan, apalagi setiap hari itu, agak repot ya diprediksi gitu ya. Tapi kayak misalnya beberapa hari ini ya Jok ya, kalau lihat memang kan banyak ya saham-saham big cap tuh juga yang ARB ya Jok ya, terutama karena dividen yield-nya kan gede gitu kan. Nah tapi sebenarnya menurut gua satu faktor yang benar-benar jadi penyebab market itu jadi kayak apa ya, bahasanya itu kayak stagnan selama setahun terakhir gitu ya, itu ya udah pasti karena the Fed-nya loh Jok gitu kan. Kenapa? The Fed itu kan naikin suku bunga terus gitu kan, nggak berhenti-henti gitu. Karena kalau teman-teman lihat satu faktor yang benar-benar berubah dibanding apa yang terjadi Q1 tahun lalu sampai sekarang kan cuma satu sebenarnya, yaitu The Fed gitu kan, yang naikin bunga dari 0,25 jadi 5%. Dan kayaknya besok subuh ya, berarti dia akan naikin lagi tuh 25 gitu kan. Nah sekarang yang ditunggu market cuma satu nih gitu kan, statementnya dari The Fed itu selanjutnya apa. Ini karena semua orang udah yakin harusnya kali ini Fed-nya udah peak nih. Besok itu harusnya kenaikan terakhir gitu kan. Nah, apakah The Fed akan keep option-nya to open bahwa ya kita bisa cut akhir tahun ini gitu kan, atau mereka bilang ya kita akan maintain di sini higher for longer ya kan, atau malah sekalian mereka kasih sinyal higher for longer and if inflation reaccelerate again, mereka akan beraksi lagi naikin suku bunga lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa, bisa dibilang setahun terakhir ini kayak nggak kemana-mana tuh kenapa? Ya karena menurut gue sih karena The Fed. Karena bener Jok, kalau lihat faktor lain sebenarnya quite positif kan gitu kan. Kayak China udah reopen compare to tahun lalu. Seperti yang tadi lu bilang juga, Indonesia punya ekonomi perform bagus juga gitu kan. Itu juga kalau lihat ya rata-rata semua fine lah gitu kan. Nah tapi memang yang beda itu ya cuma The Fed. Makanya kita berharap nih dengan The Fed-nya nanti ini udah stop naikin bunga ya, sentimennya itu at least bisa membaik Jok
at least ada certainty di mana oke, the Fed-nya sudah nggak akan move kemana-mana. Karena jujur menurut gue yang bikin harga komoditi agak turun sekarang gitu kan, terus juga mungkin saham-saham tech gitu kan masih turun ya karena orang nganggep pressure kayak recession itu tuh masih ada nih gitu kan. Kalau lihat mungkin teman-teman juga perhatiin ya kan, lu mungkin juga Jok perhatiin gitu kan, US punya ekonomi data tuh agak sedikit divergent gitu. Dari artian ada data yang bagus, ada data yang jelek gitu kan. Sampai orang juga bingung, ini sebenarnya ini kita lagi masuk ke recession gitu kan, slow landing atau kayak gimana gini. Karena aneh gitu loh. Lu lihat ISM ya kan angkanya jelek banget gitu kan. Tapi kalau lu lihat angka yang lain masih bagus gitu kan. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh data-datanya gitu kan. Nah, jadi makanya kita berharap dengan the Fed-nya to stop raising rates gitu kan mulai ya minggu besok itu terakhir gitu kan ya harusnya stability balik ke market gitu. Karena kalau kita lihat ya Jok ya, kejadian terakhir tahun 2006 gitu ya, pas the Fed akhirnya topin naikin suku bunga juga di level yang sama 5,25 juga itu kan ketika mereka maintain itu kan di stock marketnya naik waktu itu ya. Memang waktu itu si Cina-nya juga lagi perform well sih gitu. Cuma intinya yang gue mau lihat itu sih sebenarnya sih. Bagaimana market kita akan behave gitu ya. Sama regional juga ketika the Fed-nya tuh stop raising interest rate. Itu menurut gue sih paling penting karena once the Fed-nya tuh udah bisa stopin interest rate, ekonomi dunia mulai stabil, kita juga bisa lihat nih Jok, kayak harga komoditi bisa akan rebound lagi. Karena sekarang harga komoditi, orang bingung kan, harga komoditi, orang udah supply-nya under investment gitu kan, apa orang nggak takut ya? Berapa tahun lagi nggak ada resource gitu kan, mau copper lah ya kan, mau aluminium, mau oil, orang nggak takut ya, kok harganya masih segini-gini aja. Ya simply karena orang ngelihat demand ini mungkin masih weak gitu kan, jadi nggak ada yang perlu gua khawatirin dulu nih. Tapi nanti begitu demand-nya recover ya harusnya harganya pun akan recover. Sedangkan kalau supply nggak bisa main tambah gitu aja kan langsung kan gitu. Oke, Bill. Tapi apa mungkin ya, maksudnya yang gue khawatirin juga ya kalau misalnya tadi ngomong tentang Amerika, ini loh kan Yellen ini udah sempat mention kan kalau misalnya 1 Juni itu kemungkinan Amerika itu bisa default, jadi dia nggak bisa bayar untuk operasionalnya gitu kalau DPR-nya kan nggak naikin lagi-lagi, harus naikin limit utangnya kan, utang dia sekarang udah 31 triliun dolar lah ya, udah mungkin all time high juga tuh since pandemi kan. Nah, jadi kayak urgency banget tuh dia minta supaya tanggal 9 Mei itu udah dinaikin lagi. Sampai akhirnya Biden-nya kan udah sibuk tuh telepon-telepon. Nah, apakah itu udah belum di-price-in? Gue pikir nggak tahu, kayaknya belum di-price-in gitu kan. Menurut lo itu perlu jadi satu concern juga nggak sih? Ya, sebenarnya ya benar ya, karena tadi malam Janet Yellen-nya kan bilang ya Jok ya 1 Juni udah habis nih kayak ini limitnya. Itu lebih cepat daripada orang perkirain gitu kan. Harusnya perkiraan mungkin Agustus, pokoknya summer lah kayak gitu kan. Nah ternyata habis nih per 1 Juni. Itu sebenarnya tadi Biden juga kan langsung sama McCarthy kan, mereka saling mulai intens lagi. Tapi balik lagi Jok, memang ini yang selalu terjadi sih mungkin ya kan. Ya lu kan termasuk yang udah lama juga di market Jok, lu udah sering baca berita debt ceiling ini kan berkali-kali. Kayak setiap tahun kita selalu baca berita ini gitu kan. Republik beginilah, ini begitulah, Demokrat. Tapi ujung-ujungnya deket-deket deadline, Jok, ya goal juga gitu kan. Even waktu itu yang pernah berapa tahun lalu government shutdown gitu kan, yang pas mereka ketemu, cuma sekitar seminggu buka gitu kan, dan at that time juga stock marketnya nggak kenapa-kenapa gitu kan. Karena eventually market juga tahu, Jok, ini mah cuma permainan politik game aja gini. Pada ujungnya kan mereka harus agree gitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya ini sentimen jelek nggak? Sentimen yang bikin market sedikit overhang, ya gitu ya. Tapi untuk yang bikin market akan turun, enggak. Kecuali US nggak bisa serve debt-nya gitu ya. Tiba-tiba kayak dulu, tahun 2011 ya, tiba-tiba S&P ya kan, kalau nggak salah, atau gue lupa siapa Moody atau Fitch, nurunin rating Amerika tuh kalau kita ingat tuh. Langsung waktu itu stock marketnya, gue ingat Agustus atau September tuh turunnya parah banget. Nah selama kita nggak menghadapi prospek penurunan rating, sebenarnya menurut gue debt ceiling ini cuma ya setiap tahun ya begini aja lah gitu, diulang-ulang kayak gitu menurut gua gitu. Bapak nggak mau gitu kan, mereka juga tipenya selalu last minute Jok. Kalau masih ada 1 bulan kenapa harus agree-agreean gitu kan, tunggu udah tinggal sehari ya kan, 2 hari gitu kan, nah baru deh mereka deal-dealan kayak gitu.
Oh, kayak orang Indonesia juga ya, SKS ya. Oke, Ya, tapi gitu. kalau misalnya kita balik ke di The Fed itu kan dia memang masih tone-nya oke, naikin lagi sekali. Nah, kalau misalnya di kita dalam negeri, sebenarnya kayak Chief Econom kita Fahrul ya, dia kan predik dengan ekonomi di Indonesia data makro yang seperti itu, kita mungkin bisa mulai ada ruang penurunan BI rate di Agustus atau September ya, turun sekali gitu 25 basis point, and then mungkin sampai akhir tahun bisa 50 basis point. Sebenarnya kalau kayak di luar negeri masih naik, di Indonesia turun. Menurut lu ada nggak sih kayak historicalnya terus di luar naik, di Indonesia turun, and then what happen gitu terhadap market kita gitu? Ya, sebenarnya pernah aja Jok ya, apa BI itu sedikit berbeda dengan The Fed. Cuma begini, kalau The Fed-nya nggak nurunin suku bunga terlalu banyak ya BI juga ruang geraknya agak limited gitu ya. Dalam artian nggak bisa nih The Fed-nya diem, BI nurunin misalnya 150 basis point atau 100 basis point ya, itu pasti akan impact di rupiah gitu kan, akan melemah gitu kan. Nah tapi sekarang kita bicara rupiah ini di levelnya yang cukup comfortable nih buat BI ya kan, di 14.600, 14.700. Sepertinya kayaknya juga nggak mau dibiarin terlalu menguat kan, kayak ke 14.000 tuh nanti terlalu menguat juga gitu kan, tapi dijaga supaya nggak melemah kayak ke 16.000 kayak berapa bulan lalu. Jadi sebenarnya kalau Farul bilang apa probability cut itu di second half itu ada, setuju Jok, apalagi kan inflation kita udah mulai turunan ya gitu ya, meskipun tadi year on year ya mungkin masih sekitar 4%-an gitu ya, tapi sebenarnya dengan BI rate segini udah lumayan cukup gitu kan, apalagi nanti inflation bagaimanapun juga akan moderating lah makin angkanya gitu kan, semua termasuk US, meskipun US karena tinggi kan tapi perlahan tiap bulan itu kan turun terus banyak secara year on year gitu kan. Nah jadi menurut gua semua nanti akan lebih sedikit dovish lah ya kan, mulai mungkin dari second half karena kan suku bunga udah pada tinggi gitu kan. Nah tapi memang yang punya ruang untuk nurunin bunga menurut gue BI punya ruang itu, karena kenapa, inflation kita lebih ke goods Jok, biasanya gue perhatiin harga makanan naik ya kan atau apa naik ya kita naik inflasinya gitu kan. Nah, tapi ini berbeda dengan kayak di US gitu kan. Kalau diperhatiin kenapa inflation di US tuh core-nya tuh agak berat turun gitu kan? Karena mereka services sama apa rentalnya tuh belum turun-turun. Mungkin baru turun mulai inflation report bulan depan gitu. Jadi ada perbedaan antara inflation di US sama di Indonesia gitu. Di Indonesia harusnya inflasinya lebih gampang turun, Jok. Karena kita lebih ke goods inflation. Sedangkan kalau di US itu lebih ke service inflation gitu kan, karena jobs mereka tuh naik gitu kan, akhirnya wage growth-nya tuh juga apa naik kan, susah turun gitu. Jadi menurut gua make sense kok Jok. Kalau expect BI untuk cut let's say 50 basis ya tahun ini gitu ya. Meskipun the Fed nggak naikin meskipun the Fed nggak nunggu, menurut gua itu apa sangat apa lumayan tinggi probability-nya gitu, dan itu harusnya bisa jadi sentimen positif juga Jok buat apa stock marketnya kita, terutama untuk sektor yang balik lagi menurut gue sektor yang sudah berapa tahun ini gitu kan nggak perform sahamnya gitu kan, tapi kinerja keuangannya perlahan tapi pasti gue lihat sih makin perform gitu kan Q1-nya, yaitu sektor properti sih Jok gitu. Oke. Kalau kalau ngomong yang paling sensitif ya mungkin terhadap suku bunga kan lebih ke ya bankingnya dulu lah ya, sebelum ngomongin yang ada utang-utangan kayak properti gitu atau otomotif. Nah, si banking ini sendiri Bill sebenarnya kan dia udah lumayan all time high harga-harganya, karena memang labanya juga bisa dikatakan all time high, terutama bank-bank yang gede ya. Itu pertumbuhan kuartal satunya gila-gilaan juga tuh, BCA sempat 40%, yang lain 25%, which is kayaknya udah strong banget gitu. Berarti kan artinya performa dia jauh lebih baik dibandingkan pre-pandemi level gitu. Nah, apakah dengan nanti teorinya dengan penurunan suku bunga, which is sebenarnya agak positif lah ya, karena orang bilang kan kredit loan-nya bisa growth, orang mulai utang lagi, which is berarti lu dapat keuntungan dong dari margin bla bla bla. Nah, apakah justru masih banyak prospeknya di sektor banking, atau yang lu lihat wah ini udah kalau kalau high base gitu kan, lu kalau mau growth lagi biasa berat ya, capek, pegel kan. Nah, lu lebih melihat ke arah yang mana untuk banking mungkin in the next 3 until 6 months mungkin? Ya, banking pastinya ya akan happy-happy aja Jok gitu kan kalau misalnya suku bunga diturunin gitu kan.
kita kan tahu nurunin bunga deposito itu lebih cepat daripada nurunin bunga kredit gitu kan. So in the meantime mereka nurunin suku bunga deposit, sebenarnya nih mereka tuh membesar gitu kan sebelum nanti ini. Cuma memang kita nggak bisa sampingan juga itu fakta kan tahun kemarin mereka labanya base-nya udah lumayan tinggi ya Jok ya. Tuh. Nah memang base-nya lebih tinggi mungkin di kuartal 2, 3, 4-nya gitu kan. Q1 yang kali ini kan memang kelihatan lebih tinggi karena Q1 kemarin tuh waktu itu belum terlalu tinggi-tinggi amat gitu kan earnings-nya gitu. Jadi sebenarnya in terms of growth gitu kan, banking harusnya perform juga gitu kan dengan yang tadi gue bilang keuntungan ya kalau misalnya nurunin bunga deposit lebih cepat daripada lending rate-nya kan pasti mereka lebih cuan dulu nih sementara waktu gitu kan. Nah, tapi ini juga yang sebenarnya bikin gue suka nih dengan barang favorit lu juga gitu kan. Itu juga menurut gue akan diuntungkan Jok gitu kan. Kayak si Bevin gitu kan. Dan kalau lihat yang lain juga multi finance performanya quite oke ya, kayak Home Finance juga kan berapa hari ini lagi lumayan naik kayak gitu kan. Nah, jadi memang menurut gua after sektor banking itu naik, menurut gua sektor multi finance itu kayak warrantnya banking gitu loh. Jadi kalau bankingnya nanti udah mulai jenuh gitu kan, mungkin rasanya overvalue, bukan overvalue ya, mungkin udah agak lumayan tinggi, upside-nya nggak begitu banyak gitu kan, ya bisa ini Jok, orang ke multi finance gitu loh, saham-saham multi finance. Oh ini ada Hans, ini udah. Oke, berarti kan memang turunannya kayak kalau memang penurunan BI rate itu kejadian, multi finance berarti diuntungkan, terus termasuk ya otomotif udah jalan nih, karena mungkin kalau suku bunga turun kan berarti kredit makin murah, orang demand makin naik kan. Nah, cuman gue mau kayak ini ya, maksudnya menyikapi pembelajaran teorinya. Kayak yang paling hype ini kan belakangan mungkin sebulan tuh IMAS dari harga 800, 900 terus naik sampai 2400 itu kayak cepat banget kan. Orang kan secara gampang menilai hey, ini naik wajar karena dia PBV-nya waktu itu masih 0,3-an, very very low gitu kan. Apalagi kalau ada prospek perbaikan penjualan dan lain-lain ya otomatis dia very cheap gitu kan. Ya mungkin ada tambahan berita lagi karena dia acquire lah ya part of Mercedes-Benz gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau untuk menilai sektor otomotif kan banyak ya, ada IMAS termasuk Astra sebenarnya kan. Dan lain-lain itu apakah kita sebenarnya cuma lihat PBV-nya aja itu cukup since itu manufacturer yang paling konvensional gitu? Iya, kalau untuk mereka ya gue lebih suka ngeliat ya juga PE sih Jok gitu ya. PE menurut gue juga penting gitu kan. Dan memang kalau kita lihat Jok ya, rata-rata sektor otomotif lagi perform semua nih barang-barangnya ya belakangan ini kurang lebih 2 minggu 3 minggu terakhir ya. Auto naik ya kan, SM juga hari ini gue cek itu breakout gitu kan, terus juga Dharma juga bagus gitu kan, Astranya sendiri juga bagus gitu kan, tapi memang nggak ada yang ngalahin IMAS lah, itu kayaknya tiap hari hijau nggak sih, udah berapa hari nih kayaknya nih nggak berhenti. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, iya 17 hari bisa dibilang 17-18 hari itu hijau terus. Seandainya lu punya portfolio begini Jok, wah udah happy lu, 10% aja di Porto sekarang udah jadi 25% ya kan. Sekarang masih liburan kali Bill, belum ya kantor kan? Dan kalau lihat broker yang beli pun serem bos, ya kan, masih ada RB sama Oka lagi yang affiliated lah, bisa dibilang ada hubungannya gitu kan. Nah jadi memang kalau gua ngelihat ya otomotif ya sekarang lagi perform very well gitu kan, ya makanya kalau misalnya kayak kita nih Jok, mungkin kita lebih familiar dan yang kita tunggu mungkin lebih ke Cars kan Jok, gitu kan. Kalau kita gitu kan ya kita tinggal tunggu aja Jok waktunya. Kalau paling enak tuh sebenarnya kalau trennya tuh udah semua tuh main Jok, maksudnya bukan semua main apa ya? Satu sektor barang-barangnya semua main. Nah itu biasa confirm sektor itu tuh lagi ada bener-bener story itu di sektor itu. Yang paling malas kalau sektor nggak jelas yang main apa gitu kan, kita harus cari-cari sendiri kan. Nah kalau kayak gini clear sektor otomotifnya tuh lagi jalan gitu kan, dan dengan kita lihat Astra segala macam yang gede-gede juga bisnisnya doing well, ya harusnya sih sektor otomotif sih lagi oke ya gitu ya. Cuma memang mungkin untuk entry ya mungkin nggak di sekarang lah ya ngejar gitu, rata-rata kan semua ada di atas gitu kan. Coba aja lu tanya misalnya kayak Hans, mau nggak beli emas di harga sekarang meskipun tiap hari hijau nih, gua rasa nih ya semua orang pada mikir di hari keempat aja udah gue tunggu besok merah kayak gitu kan, ya kan. Lu 14 hari lu dikerjain sama dia tuh, tiap hari dia naik terus nggak berhenti.
Iya, kalau Hans nih kita tanyain yang lucu-lucu aja. Swiss tuh gimana? Otomotif juga tuh. EV otomotif tuh gimana teknikal dia mau review ya kan? Lu tahu-tahu nanya kayak gue barusan ngomong langsung ditanyain yang model selis. Tanyain normal kayak gitu gimana sih, Jok? Ya Mulai kalau normal kan semua orang gampang tinggal lihat. ya. Kalau selis, kalau lu serius nanya selis nih. Kalau selis sih gua nggak begitu ini ya, Jok ya. Sebenarnya kalau lu lihat ya memang dia udah di bawah di dekat supportnya. Tapi sebenarnya kalau lu lihat ini kan masih belum confirm tren balik ya. Jadi kalau lu mau masuk sekarang cuman gara-gara spek, gua rasa belum begitu wise kalau berdasarkan technical ya. Karena lu pegang cuman ya harga sekarang dia dekat sama support aja. That's it gitu. Kalau lu bilang kayak yang elektrik sebenarnya sentimen elektrik juga nggak wah-wah banget ya. Sebenarnya kan kalau lu lihat elektrik ini masih jangka panjang juga kan. Lu masih lihat kayak minimal tahun 2035 itu barusan orang-orang pakai elektrik lebih banyak ya. Even kayak pabrik-pabrik baterainya aja ya kayak yang punya ini ya yang tidak sama EV aja. Mereka masih smelternya belum kelar, Jo. Nah, jadi gua rasa sih terlalu cepet ya ngomong sekarang ya. Oke nih ini ada pertanyaan dari English nih. Esa Jun. Nah sebenarnya gimana sih kalau gue pribadi sih justru gue suka lihat udah 2 kali 3 kali gitu. Which is kan kayaknya gampang tuh. Lu dead cat bounce lah gitu ya. Walaupun dia goyang dikit ya lu main cepet. Nah terukur. Nah lu sebagai technical nih Hans, kayak gimana sih melihat gitu kalau mau nangkep pistol jatuh gitu ya istilahnya kan di yang sama-sama ARB ini, tapi apa indikatornya gitu yang membuat itu akan membantu kita? Oh ini udah waktunya deket nih. Sebenarnya kalau gampangnya kayak gini, Jok. Kalau lu berharap dia mantul ya sebisa mungkin deket-deket area support atau interest area ya. Atau lu kalau masih belum bisa lihat dia itu interest area di mana, mungkin kalau lu besar time frame-nya, time horizon lebih panjang, itu lu bisa kelihatan support dari time frame besarnya di mana. Nah, kalau untuk sekarang ya, lu mau pakai Fibonacci kayak mau apa kayak ya sebenarnya gua rasa di 600 itu bisa aja, Jok. Karena di sana satu kalau mau Fibonacci ya mungkin ya angka-angka Fibonacci untuk retrace atau rebound bisa. Yang kedua di daerah sana mungkin dekat-dekat support. Jadi kalau sekarang lu mau masuk nangkep pisau jatuh sebenarnya nggak gitu wise ya. Walaupun dia udah turun terus ya. Terus gapnya juga ada 3 nih. Yang hari ini tambah lagi 1 gap ya. Ya, at the end of the day memang dia bakal tutup ya, Jok ya. Tapi untuk sekarang, lu nggak pernah tahu bottomnya kapan. Lebih baik waktu dia benar-benar udah slowing down, kita masuk nggak apa-apa ya. Walaupun ya ini company masih bagus. Tapi mungkin lu lihat ya, Q1 kemarin kan sebenarnya dia ada kayak maintenance juga ya. Dari tahun lalu sih kita udah pernah ngomong ya. Terus juga lu lihat kalau maintenance selama ini, selama Q1 harusnya dia drop sih wajar sih. Ya revenue. Terus juga dilihat dari pertama beberapa kali IG Live juga sama kalian kan sebenarnya kan potensi kemarin kan kayak inverse head and shoulder tapi juga buktinya masih drop. Sekarang dia dekat-dekat support juga belum ada tanda rebound ya. Jadi sebenarnya kalau lu mau masuk ini ya yang lu beli fundamentalnya bukan karena teknikalnya sih. I think berapa 500 berapa 580-an itu mungkin ya kita masih lihat lagi nanti dia bakal rebound apa enggak. Oke, berarti kan kita maksudnya masih harus lihat ya kalau yang saham ARB itu dia udah mulai rebound tuh kalau udah ada candlenya agak hijau kali ya gitu. Sebenarnya ada perlawanan. Tapi kalau menurut lo yang masih dalam kondisi uptrend gitu, kan secara teknikal ada nggak yang bisa di-share yang mana gitu? Kita juga lagi nyari-nyari nih sebenarnya mana sih di kondisi ini sebenarnya masih bagus. Mapa udah goceng loh, Mapa udah goceng. Ya betul. Nah kalau lu lihat ini ya sebenarnya yang overall masih uptrend ya. Maksudnya primary trend tuh menurut gua kayak Sido ya. Nah itu lu masih bisa lihat sih. Dia kan lagi pullback major trend dia uptrend walaupun dia secondary lagi downtrend. Sebenarnya kan trennya belum patah. Nah lu mungkin bisa masuk di daerah sini sih Jok gua rasa ya. Terus juga
um, lebih baik sebenarnya kalau gue lebih suka yang ranging Jok ya. Kayak Cars itu juga dia masih ranging ya. Rada bosan, tapi seenggaknya kalau ranging ini lu bisa kelihatan atas sama bawahnya tuh lebih gampang. Terus gue lihat mungkin yang kayak kecil ya, yang kayak LP, tapi ya dia nggak gitu liquid ya Jok ya. Nah itu juga lu bisa lihat sih. Terus juga, tapi gini Jok, kalau lu lihat kan Mei ini biasanya orang-orang kan pada lumayan banyak aksi profit taking ya, Jok. Mungkin gua rasa mungkin 2 minggu itu bakal kejadian seperti ini. Habis itu orang udah mulai stop ya. Nah, sebenarnya kalau lu lihat ya, Jok ya, ada data-data yang kita lihat ya, backtrack ke belakang sebenarnya ada waktu di mana ISG waktu drop ini sebenarnya timing untuk buy lebih bagus. Nah, itu sebenarnya kayak return di mutual fund ya. Nanti mungkin next time gue akan share ya Jok ya. Itu di 3 bulan dari sekarang itu sebenarnya optimalnya. Returnnya dari mutual fund ini per day-nya berapa? Itu gue rasa boleh dikonsider sih Jok ya. Seed market kalau nggak jelas ya, lu masukin aja ke reksadana ya. Nah reksadana seperti apa? Itu yang gue lagi ngomong ini sebenarnya reksadana untuk yang equity sih Jok ya. Next time coba kita share soal itu. Oke, berarti maksud lo anggaplah kayak IHSG-nya itu dong. Kalau misalnya reksadana kan kayak kumpulan saham-saham ya yang ada big cap pasti kan gitu. Berarti bulan Mei, Juni, Juli itu optimum untuk lo collect, misalnya average buy gitu ya. Karena harga yang lo bakal dapat itu cukup rendah, mungkin karena memang ya kita lihat kan penurunan di bulan-bulan Mei ini. And then tapi itu untuk time horizon, apakah kita jual di Desember gitu sampai Januari tahun berikutnya gitu, karena biasa itu possibility marketnya hijau royo-royo gitu, atau gimana tuh maksud lu? Untuk ini untuk yang swing nyantai ya, berarti untuk bukan yang trader harian, tapi yang lebih cari saham-saham big caps yang lagi murah banget, terus udah gitu pengen hold nih. Nah, exitnya tapi kapan gitu yang paling optimum? Gini, kalau bicara return yang optimal ya Jok ya, gue coba backtrack ke belakang selama 10 tahun itu sebenarnya 3 bulan waktu lu holding period 3 bulan ya Jok ya, itu sebenarnya cukup bagus ya Jok. Kalau dibandingin yang lu hold sampai 1 tahun itu sebenarnya kita mainan sama timing entry Jok. Nah kalau lu bilang dropnya ISG kapan, sebenarnya paling banyak kan mulai turun itu dari bulan Mei ya. Nah nanti waktu bulan September itu dia lumayan bottom juga. Nah tinggal lu mau masuk dari bulan Mei atau bulan September nih Jok ya. Tapi kalau kita lihat waktu bulan September ini biasanya turun, berarti kan market sebelumnya lagi naik ya. Nah berarti kan kalau kita ngomong logik dari bulan Mei sampai sebelum September ini kan ada range di mana ISG naik. Nah itu mungkin tanpa lu hold 1 tahun, ini sebenarnya waktu lu masuk di ISG untuk ngambil momentum dia lagi rebound dari harga bottom, itu lebih menarik menurut gua ya. Jadi lu nggak perlu invest terlalu panjang, tapi lu masuk waktu dia lagi drop. Nah ini sebenarnya pakai data juga, Jok. Oke, tadi ada yang todong tuh, Eko, penjelasan tentang MDKA. Mungkin di MDKA kan sebenarnya kemarin sempat agak terseret ya, mungkin MBMA agak turun, agak koreksi, jadi dia juga sebagai induknya kan agak turun. Nah, tapi secara teknikal tuh gimana? Oke, jadi kalau dari MDKA sebenarnya ini kita kan lagi masuk mulai fase downtrend nih, Jok. Di area psikologis di 4.300 mungkin itu orang-orang pada jual ya Jok ya. Nah kalau seumpamanya lu mau masuk harga sekarang, karena kita lihat itu dekat-dekat area support, itu benar-benar kita cuma berharap dia ada rebound. Tapi in this case sebenarnya itu nggak gitu wise kalau lu anggap dia bakal rebound juga. Lebih baik kalau memang kita trader ya, kita cuma benar-benar harus tunggu dia kapan mulai reverse atau mulai slowing down. Nah dari data yang gua pakai Jok ya, backtrack ke belakang itu biasanya mulai slowing down itu sekitar 1 minggu 2 minggu. Jadi kalau memang kita mau lebih aman ya kita lihat seminggu 2 minggu gimana, sambil kita lihat saham-saham apa aja yang kita suka secara fundamental. Kalau memang kita mau masuk secara fundamental ya kita masuknya bertahap. Nah gua rasa kalau MDK fundamentalnya masih oke ya. Mungkin kalau lu lihat kayak MBMA-nya lagi turun juga ya, justru
kalau di bawah IPO, dekat-dekat harga IPO sebenarnya masih menarik sih Jok ya gue rasa. Karena satu, dari produsen paling besar itu kan di Asia ya, kalau kita lihat ya. Yang kedua, ini sebenarnya MBMA. Mungkin yang ketiga yang Ingo yang di Surawaku ya Jok ya. Nah, kita masih ngeliat potensial growth-nya, tapi agak panjang ya jangka waktunya. Jadi gua rasa kalau lu mau masuk daripada MDKA, gue lebih berani ke MBMA-nya Jok. Sambil tunggu ini pada slowing down juga sih. Unless lu beli fundamentalnya. Oke, kalau tadi kan kayaknya mau turun yang fundamentalnya mungkin agak kayak PTBA kan juga ARB wajar ada penurunan tambah Q1 41%. Cuman ada yang bagus nih Jasa Marga gitu. Kalau dilihat kan labanya sudah naik 50% ya. Dan dia juga orang semua pakai tol kan kemudian musik. Nah sebenarnya bingung tuh secara fundamental Jasa Marga ini banyak nggak sih? Ini kita cuma main momentum aja ya, momentum lebaran ya diuntungkan. Apakah ini bisa jadi satu peluang secara fundamental? Ya. Oke. Kalau apa? Siapa dulu nih? Gua dulu aja kali ya. Aja. Apa? Ya. Jadi apa? Kalau kita lihat gitu ya, kayak Jasa Marga, ya mungkin menurut gua sebenarnya ini sektor yang lebih musiman lah, Jok. Sebenarnya ya, gitu ya. Nah, tapi ya kan, kalau dulu gue pernah zaman dulu ya, gue baca ya gitu ya. Apa kayak Jasa Marga itu sebenarnya tipe emiten yang diuntungkan kalau lu expect bond yield itu ke depan itu tuh makin turun gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal expect nih, kalau emang ke depan bond itu mulai turun, harusnya akan benefit buat si Jasa Marga gitu. Nah, tapi memang apa kalau kayak apa yang tadi Jogi bilang soal apa, ini kita ngomong secara tren ya sekarang ya. Sekarang itu apa perusahaan ya Jok ya, kayak lagi lately gitu kan lu bilang tadi kan banyak ARB gitu ya. Sekarang market tuh so easy to punish apa emiten yang bad result gitu kan, antara mungkin karena orang itu apa mungkin langsung lihat aja, kalau gue perhatiin gitu ya sekarang orang cuma langsung year on year gitu loh, oh turun dibanding tahun lalu, apa bahasanya sekarang buki ya, buang kiri pokoknya kayak gitu kan. Kalau plus dibanding tahun lalu langsung wah HK gitu kan, orang lupa satu bandingin soal quarter to quarter gitu kan, itu penting. Kedua, understand juga semua bisnis itu ada cycle-nya gitu loh. Ada yang Q1-nya memang belum rame, ya kan? Q4-nya paling rame. Nah, jadi ketika laporan Q1 keluar, langsung, wah turun dibanding Q4 nih. Padahal memang bukan musimnya, gitu kan? Nah, jadi ini juga, apa, yang menurut gua tuh sangat cepat sekarang market to judge itu. Ketika turun langsung ini. Tanpa peduli nih, dari cerita si emiten itu tuh, apa penjelasannya gitu. Pokoknya hajar kiri dulu aja gitu kan. Kalau bahasanya apa, sell first, ask question later gitu kan, nanti aja gitu, yang penting jual dulu gitu kan. Nah makanya kita udah sering lihat lah yang apa seperti ini gitu. Misalnya kita pakai contoh aja, gue masih ingat yang pas Wintermart Q3 result kemarin keluar yang tahun lalu ya, wah rugi tanpa orang mau tahu itu ruginya itu karena jual kapal yang rugi itu kan dijual. Tiba-tiba kuartal 4-nya bagus kan, beli lagi, wow bagus-bagus, beli di atas lagi pucuk gitu kan. Terus kemarin Q1 ini agak slowing down, langsung, wah ini jelek nih, buang-buang aja. Tanpa baca lagi apa yang dijelasin sama manajemen kayak gitu kan. Nah, jadi emang mungkin saran buat teman-teman aja juga, kalau kita laporan keuangan gitu ya, sekarang jangan cuma bandingin, wah turun, atau quarter to quarter turun gitu kan. Karena harus dilihat semuanya sih bener-bener gitu loh. Secara bisnis kayak gimana gitu. Kalau bisnisnya kayak apa, yang ada musimnya ya kita nggak bisa samain kayak gitu loh. Itu sih intinya sih. Pokoknya intinya sekarang market ya mungkin lu Hans Jok juga tau lah. Sekarang market easy ya tuh punish stok yang di bawah konsensus langsung dibuang. Sedangkan kalau market yang growth labanya oke, ya paling naik ya kan 10-15% langsung dihantam. Contohnya apa? Tugu. Contohnya Tugu gitu kan. Tugu resultnya keluar bagus gitu kan, udah dijelasin masih ada terima bunga lagi, begitu naik 15% juga kan langsung di take profit kan kayak gitu kan. Nah jadi memang sekarang kita lagi masuk di fase market itu tuh apa very judgmental sih menurut gue, jelek langsung di panik gitu kan, tapi kalau naik juga di
di sell on news juga sebenarnya, kecuali mungkin kayak Imas ya, Hans ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Nah, tapi sekarang gini, Bill, kalau market itu nggak turun ya, misalnya lu bilang kayak naik terus, contoh deh kayak Imas ya. Ini, apa lu berani masuk waktu harganya tinggi ya? Tapi kalau sebenarnya secara psikologi, barang itu naik turun, seenggak-enggaknya orang tuh masih comfortable untuk masuk waktu pullback ya. Jadi gua rasa, ya waktu turun ada news bagus ya, sebenarnya kalau memang fundamentalnya lu pegang ya lu masuk aja. Sama seperti kalau barang bagus dikasih dividen ya, biasanya mereka dividen kalau come date mereka buang ya, Bill Jok ya. Dan gua rasa sih treatmentnya akan sama sih. Lu lihat aja kayak kemarin BBCA Mandiri dia ada bagi dividen kan, setelah itu buang turun ke bawah ya balik lagi naik ke atas ya. Gua rasa di situ perannya kita lihat fundamental juga. Dan balik lagi, gue masih percaya market itu sebenarnya masih dalam deep down ya. Market itu masih takut ada resesi gede sih sebenarnya. Jadi ketika ada sign of weakness sedikit aja di market, entah itu laba turun atau ada berita jelek, cepet banget langsung jualan gitu. Yang penting ini beda kalau market lagi bullish, ada orang jual ditampung ya kan sama bayarnya kan, kapan lagi nih dapatnya kan, dibeli lagi kayak begitu kan. Jadi emang kalau lihat sekarang tuh state-nya tuh market tuh masih dalam kondisi yang belum confident amat gitu. Jadi ketika dikasih apa laba turun atau kayak gimana tuh langsung apa cepet banget gitu loh untuk apa panis. Tapi memang ada dua sektor nih yang lagi oke ya menurut gue ya. Satu sektor yang tadi Joby bilang otomotif gitu kan. Kedua sektor yang kapal tongkang ya Jok ya. Kalau Hans ya, kalau perhatiin kan yang kayak apa MBSS gitu kan, PMA gitu kan. Nah, HIS ya kalau nggak salah ya gitu juga, gila saking banyaknya sekarang itu kan udah ini gitu kan. Nah, itu tuh semua perform very well gitu, bareng-barengan gitu. Nah, kita harus lihat nih kalau mereka bisa sustain ini, mereka harusnya bisa jadi salah satu winning sector juga nih. Termasuk properti juga berapa hari terakhir ini termasuk lumayan kuat ya. BSD, CTRA gitu ya, itu semua juga gue perhatiin mulai improve gitu. Nah, kalau kapal properti ya, sebenarnya properti itu MDLN kan kalau dilihat labanya melonjak ya Q1 ini kemarin pairnya cuma sekitar 1 gitu, nggak sampai 2. Itu nggak tahu ya, menurut kalian tuh wajar atau gimana, atau belum direspon aja oleh market gitu sih, nyari lihat small cap. Ya, harus lihat sih Jok. Gue jujur ngomong, gue belum lihat si MDLN kayak gimana gitu ya. Tapi gue perhatiin sekarang market itu ngeliat PI yang murah tuh nggak langsung gerak loh. Ya kan? Kalau dulu PI tahun 2021 ya, zaman tech naik ya, Hans ya, boro-boro PI single digit ya kan. PI 100 aja disikat sama market gitu kan. PI 100 aja dihajar sama market gitu kan. Sekarang lu lihat gitu kan, PI-nya 2, 3, itu semua orang kayak brain freeze semua kayak, jangan cuma one time gain doang nih gitu kan, belum konsisten nih gitu kan, nggak usah beli dulu gitu kan, kalau perlu naik gua sell on news dulu gitu. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin gua sendiri memperhatikan, gua ngeliat market tuh sekarang kayak begitu ya, yang resultnya bagus mereka tuh akan apa bahasanya, giving benefit of doubt dulu gitu loh, apa bentar dulu nih, jangan cuma satu kuartalnya doang nih bagus nih, atau dicari-cari ada extraordinary gain nggak nih gitu kan. Kalaupun nggak ada, pikir sustain nggak nih sektornya gitu. Jadi masih apa ya, itu Jok, Hans balik lagi, confidence-nya belum ada gitu. Beda sama 2021 kemarin kan, berapa aja PI-nya disikat aja gitu. PI-nya 100 pun laba cuma naik 10%, labanya naik nih, hajar kanan gitu kan. Sekarang labanya naik banyak pun kayak ntar dulu deh kayak gitu loh. Ya menurut gue itu lebih ke lack of confidence sih berarti di market sih. Nah, ngomong-ngomong soal wins itu juga gue lihat sebenarnya masih bagus tuh, lagi pullback kan Bill. Ya. Tadi gue juga kan sempet kan, ya mungkin ini aja ya. Gue sempet ngobrol juga tadi WhatsApp sama manajemen ya kan dari situ kan. Ya dibilang ya sekarang charter rate udah lebih bagus justru gitu. Jadi ya it's a good thing. It's a good thing kontrak yang kemarin tuh selesai justru. Kan ya Hans Jok, lu kalau charter rate lagi naik tinggi, lu happy dong kontrak. Misalnya nih, lu punya rumah gitu kan. Kontrak rumah lu selama ini setahun dihargain cuma berapa misalnya 50 juta gitu. Sedangkan tetangga lu
di luar udah 150 juta setahun gitu kan. Tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain karena rumah lu kan udah dikontrak gitu kan. Begitu kontrak selesai, ada orang nawar lu 100 juta ya lu happy dong sebenarnya gitu kan. Tapi ya rumahnya dia minta rumahnya direnov dulu. Dalam artinya misalnya kayak kapal, dia minta diperbaikin dulu dong. Ulang gitu kan, mesinnya diganti dulu, cek spare part atau apa gitu kan. Ya tapi balik lagi yang gue bilang kan, Jok, market sekarang nggak peduli itu yang begituan gitu. Pokoknya cukup lihat angka, ya sudah jelek, langsung buang. Tapi kalau bagus pun, asal on news aja nih kayak begini. Nah, jadi begitulah memang kondisi market sekarang. Karena menurut gue balik lagi, market lacks confidence sih sekarang sih. Intinya itu sih. Ya, true. Oke. Kenapa tuh Kohan sebaik hati tidak sombong, murah sejempula? Murah ini dong, bagi-bagi stock pick juga dong, murah hati. Ada stock pick lagi nggak? Ini sebelum kita closing nih, apa yang bisa dipantau buat tomorrow? Cepet-cepet aja. Yang unik-unik. Kalau gua suka yang orang-orang under own punya Jok ya. Jadi kayak SAMF ya. DPO. Karena Hans kurang beruntung. Hans kurang beruntung kalau di barang yang over own. Biasanya dia cocoknya di under own. Iya, bener. Ya, kalau SIMF gue bukannya ngomong jelek ya, tapi gue udah kecewa kena jogi berapa kali tuh. Ya. Jadi kalau sekarang masuk bilang jogi bilang beli, nah gitu. Ini berarti gue waktunya sell gitu. Oke, bercanda. Ya, SIMF juga sebenarnya oke. Ya, sebenarnya overall dia masih uptrend ya. Juga dia waktu kemarin pas di support-support itu dia bisa mantul dan cukup sustain untuk sekarang ya. Nah, tapi kita cari lagi nih yang kira-kira orang-orang under own apa? Menurut gua salah satu yang under own orang-orang nggak punya ya, kayak medical itu orang-orang udah banyak yang nggak punya. Terus kayak CPO ya, gua rasa juga masih bagus ya. Tinggal CPO ini kapan sih bagi dividennya? Nah, itu mungkin bisa dilihat sih menurut gua. Nah, kalau CPO ya otomatis ada tiga yang gua suka ya, Gosco, DSN, mungkin satu lagi TAPG. Tapi TAPG ini pelan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat TAPG itu gerakannya ranging banget kan. Nah, mungkin kalau mau sabar masuk di sana waktu dia support, nah mungkin timing to buy lebih bagus ya. Nah, untuk yang lainnya, gua rasa gua nunggu si Jok Bill sampai minggu kedua. Terus kalau sebenarnya yang lain, gua masih lihat PAM Mineral itu juga masih oke sebenarnya ya. NICL ya. Ya kalau yang gila-gilaan kayak PAK gitu ya, itu kan kecil banget ya, kayaknya size-nya juga nggak semua orang lihat juga ya. Terus gua suka juga maksudnya kayak Elite ya, tapi untuk harga sekarang sih gua nggak tertarik ya. Mungkin gue jadi agak kepikiran kemarin gitu ya, ke supermarket kan. Tadi lu ngomong CPO, gue jadi kepikiran. Gue lihat kan kayak harga kopi sekarang udah goceng gitu di Carrefour. Ya perasaan dulu masih cuma 3.000-an gitu. Nah, apakah harga CPO ini kan sebenarnya lately agak turun kalau gue lihat nih, ya kan? Dia mulai turun. Nah, kalau memang rupiah juga membaik, stabil di bawah di 14.6, 14.5, tuh CPO juga agak membaik, harga turun gitu kan, berarti kan ini benefit untuk consumer goods ya, kayak ICBP yang bahan bakunya semua banyak karena pakai gandum, pakai CPO, dan juga mungkin ya balik lagi karena ini low product, jadi kayak pas ya kita tahu lah consumer goods ini kan diuntungkan ketika pemilu atau purchasing power naik. Sebenarnya gue lihat chartnya juga, dia kan kayak hampir menembus 1 year time high-nya gitu. Kalau dia break, rasanya bisa main ke 12.000 gitu. Menurut lu secara teknikal tuh seperti itu nggak? Lu lihat price apa di volume action-nya gitu mencerminkan itu nggak sih? Jadi lu bilang apa? Makanya Jok, makan jangan di PP melulu. Harga kopi lu nggak sadar dari 3.000 ke 5.000 itu mah udah dari kawan-kawan. Kaget lu gue. Makan di PP melulu. Ya, sebenarnya kalau lu ngomong kayak INDF, bener INDF-nya gue suka. Tapi kembali lagi Jok, kalau INDF ini kan dia kan lebih slow movingnya. Kalau semuanya lu nyaman dengan yang movingnya slow, karena lu punya duit gede ya nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya lu punya mental lebih kayak pengen lebih cepet ya,
otomatis ya kayak INDF ini nggak menarik ya Jok ya. Tapi by technical gua rasa oke. Terus kayak ICBP juga sebenarnya oke ya. Dia kan mulai rebound ya. Gua rasa 10.300 kalau ada pullback itu mungkin boleh lah lo masuk. Tapi berapa sih lu berharap return sampai berapa? Ada digit 10%. Itu agak pelan sih Jok. Menurut gua sih lu ngambil 5% aja pas market lagi jelek nggak apa-apa sambil tunggu ya. Just in case benar-benar orang-orang mulai bottom di minggu kedua, minggu ketiga, nah itu mungkin good timing untuk buy sih. Kalau semuanya tadi yang salah satu yang gue sebut itu Sido, itu sih boleh lihat sih mungkin bakal ada kayak rebound di area sekarang ya. Bad technical kan di area support resist ya Jok ya. Nah itu mungkin boleh lihat lah gitu. Mungkin salah satu lagi yang gue lihat kayak orang tanya ke gue bolak-balik itu ya, IMJS gimana IMJS? Tadi mungkin udah sempat ya IMJS ya, bahas ya. I think IMJS harga sekarang sih kalau lu udah dari bawah ya, pas market lagi jelek kayak gini ya, fundamental orang akan takut punya profit itu hilang. Ya jadi kalau lu udah punya segini, pas market lagi nggak jelas ya lu buang deh. Baru lu gitu tahu nih, Mei biasanya orang pada buang, nggak pada merah, bukan berarti jelek ya buat semuanya. Tapi kalau lu udah tahu ada sinyal bahaya atau nggak bagus gitu ya, lu secure dulu deh profit minimal, jangan sampai yang lu punya profit paling gede terus berkurang banyak karena nggak pernah ngambil sama sekali. Lebih baik lu ngambil sedikit, kalau dia turun lagi ya lu ambil lagi gitu. Oke. Mungkin lu mau sambil jawabin yang ada pertanyaan tuh Cepin, Bumi, gimana tuh teknikalnya? Kalau Cepin ya sebenarnya gue nggak pernah suka Cepin lah, Jakva lah. Kalau dulu kan gue bilang kalau semuanya mau masuk ke yang begini ya, gue akan lebih suka ke Dewi-nya. Apalagi nanti Dewi-nya kalau di 236 ya, itu mungkin barusan gue mau masuk ya. Kayak Jakva ini juga terlalu pelan sih. Jakva juga masih downtrend ya, Cepin juga masih downtrend. Terus apa lagi ya? Paling kalau Cepin ya dia naik paling berapa? 4.800 terus dia turun lagi. Ya overall masih rata-rata sektor ini pada turun sih Jok ya. Kalau lu mau masuk mungkin yang dulu ya lebih cepat gerak itu main ya. Tapi sekarang mainnya juga udah masih downtrend juga ya. Dan satu-satunya cuma Dewi yang gua rasa masih lumayan Jok ya. Mungkin kalau tadi ya cari stock ya Wintermart, kalau sebenarnya lagi pullback ya lu boleh masuk sih harusnya. Kita lihat nih besok nih contoh ya, yang resultnya bagus nih, Raja tuh. Ya. Laba naik 171%. Nah kita lihat ya besok market ngerespon kayak gimana nih, ya kan? Karena gue sekarang perhatiin market tuh dengan laba yang bagus, responnya direspon, tapi nggak lama habis itu biasa kayak udah take profit dulu deh gitu loh. Kita ini contoh menurut gue besok pantap lumayan bisa dipantau tuh si Raja sih. Karena lumayan strong ya di atas 950 resistennya yang kemarin sempat jadi support di resisten, dan earningsnya bagus nih Q1-nya nih karena kayaknya rokamnya harusnya udah jalan nih rokamnya. Terus juga dia ada gap area Sibil ya 1025 1055. Gua rasa kalau mau ngambil sana dari harga 945 aja 11%. Ya gua rasa sih masih bisa lah ya. Gua cukup yakin dia masih bisa jalan sampai sana sih. Nah mungkin yang belum dijawab ya ADMR Bumi itu gimana Bil? Yang itu kalau ADMR ini di level area-area support ya sekarang ya 1000 ini ya teman-teman ya. Ya we have to wait ya per skew-nya kayak gimana. Tadi ada Rossi keluar sih lumayan bagus per skew-nya. Ketinggalan ADMR kayak gimana. Nah kalau Bumi akhirnya ini pecah nih di bawah 120 nih. Kemarin-kemarin kan bertahan tuh 108 120, ini dipecahin nih sampai 115. So kita harus lihat juga nih kayak gimana. Tapi menurut gua ini levelnya tuh udah harus agak mulai aware ya teman-teman ya, karena meskipun kita tahu siapa yang beli di SOS 20 atau apapun, begitu dia break di bawah 120 ya teman-teman sebagai trader ya wajib untuk pasang siaga 1 dulu lah atau waspada gitu kan, karena ya kalau misalnya dia tidak ngetek 100 lagi dulu atau kayak gimana kan kayak gitu, jadi ya harus dipantau juga sih karena udah break level supportnya nih. Ya berarti belinya kurang banyak Bill, makanya nggak naik. Mungkin lebih baik kayak Doit itu lebih menarik loh Doit. Iya. Loh, itu bagus sih Doit.
Oke, bagi penggemar Bevin ya kita tunggu all time high aja lah ya Bill ya. Ya, Raja bagus bro, Stefan. Kita lihat ya besok ya bro, lewat 1000 nggak nih? Ya, ya Raja bagus lah, boleh lah. Ya, Oke, mudah-mudahan besok hijau lah ya marketnya ya technical rebound. ya. Harusnya. Yang penting masih bertahan di atas 6.600 lah, tidak jebol ke bawah, kalau nggak jadi PR lagi nanti. Betul? Betul Oke, kalau begitu. sekali. Bye-bye semua teman-teman. Thank you. Thank you ya semuanya. See you next week. Yo, thank you Hans, thank you John. Bye-bye.